Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi Kak ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas mimpinya kakak yang berjudul Nabi Khidir yang berwujud kakek tua. Jadi saya ingin bertanya beberapa hal di sini. Baik, pertanyaan saya Kak, apa yang kakak rasakan dalam mimpi itu Kak? Alhamdulillah, yang saya rasakan saat mimpi ini betapa seringnya Nabi Khidir datang di dalam mimpi saya yang berwujud kakek tua. Terus yang di mimpi ini saya kan tidak pernah bertemu sama Asmahan sebelumnya, udah lama lah gitu saya belum pernah bertemu gitu kan, karena sejak dia udah menikah juga gitu, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Dan ketika di mimpi juga saya kaget kenapa tiba-tiba dia ada dalam mimpi saya, dan kakek tua itu juga datang gitu ngasih tahu bahwa bayi di dalam perutnya itu sudah meninggal gitu, sedangkan saya sendiri saya tidak tahu kalau Asmahan itu sedang dalam keadaan hamil, tapi saya lihat dia di dalam mimpi saya itu dia hamil gitu. Baru dia hamil, tapi dalam mimpi itu memberikan berita bahwa bayi yang di dalam kandungannya itu udah meninggal gitu. Jadi saya merasa di dalam mimpi itu ada kaget begitu juga kan. Nah, setelah itu dia memberitahu apa solusi gitu, obatnya, bahwa obatnya itu ada di pohon pisang itu, yaitu di akarnya, di bawah pohon pisang. Nah, akhirnya setelah itu kan saya terbangun. Selain itu memang saya sering memimpikan beliau gitu. Sebelumnya itu saya sering mimpi, kadang ada dia pernah datang di mimpi saya 3 kali berturut-turut. Sering itu dalam satu cerita mimpi dia berulang-ulang datang, tapi sudah 3 kali udah lewat gitu. Nah, itu yang ketiga dia kasih tahu saya, ini rezekimu, dia bilang begitu kan. Nah, tapi saya tidak mau mendengarkan. Setelah saya pergi lihat pagi, saya tidak berani gitu untuk mengambil apa yang sudah dia beritahukan. Nanti malamnya lagi dia datang, itu rezekimu, ambil, dia bilang begitu. Nah, nanti saya enggak peduli. Lagi besok malamnya dia kasih tahu, tetap saya ndak. Nah, kalau sudah 3 kali saya mimpiin, besoknya dia ndak ngasih tahu lagi yang keempat kalinya gitu. Nah, berikutnya lagi tidak lama setelah itu lagi dia ngasih tahu saya gitu. Contoh kecilnya, ketika itu saya sedang tertidur, saya bermimpi beliau datang, saya melihat di situ. Dia ngasih tahu saya, kan rumah saya di atas sungai. Dia ngasih tahu saya, dia tunjuk itu sungai di bawah jembatan itu. Ambil itu rezekimu, dia bilang. Saya lihat di bawah jembatan itu, di air sungai yang mengalir. Maaf saya potong. Ya. Rezeki itu spesifiknya apa Kak? Kalau di dalam mimpi itu saya melihatnya itu emas. Masya Allah. Emas itu. Nah, yang saya ceritakan yang ini, yang di bawah jembatan itu, di air yang mengalir itu kan habis banjir itu. Habis banjir, besoknya airnya kan jernih gitu. Nah, dia kasih tahu saya, ambil itu rezekimu. Saya lihat di situ kalung gitu, kalung. Saya kan enggak tahu, jarang, mungkin hampir sudah setelah saya udah gadis, saya jarang turun ke sungai lagi. Dulu waktu masih kecil memang tempat besar saya di sungai itu gitu, tapi setelah saya gadis saya jarang turun ke sungai. Hanya paling saya lihat anak-anak yang mandi, bermain di sungai gitu. Nah, dia suruh saya turun ambil di situ. Saya lihat itu kan emas, kalung emas gitu. Tapi saya enggak mau turun ambil. Saya tidur lagi kan malamnya, berturut-turut ini. Malamnya saya tidur lagi. Lagi dia datang dalam keadaan yang sama, tapi dengan penegasan. Seperti di dalam Al-Qur'an kan, kalla saya'lamun, lagi dia summa kalla saya'lamun, kayak gitu, seperti itu dia. Nanti kan dia datang pertama biasa aja dia, terus karena saya ndak perhatikan, ambil gitu, kayak dia penegasan begitu dia, itu rezekimu, dia bilang begitu kan. Tapi besok paginya lagi, ndak, saya pergi turun ambil gitu. Nah, malamnya saya tidur lagi, itu rezekimu, ambil, lebih
anu lagi, tegas lagi dia. Seakan bukan dia memaksa, enggak, tapi berkesan ambil saja gitu, percaya sama saya, seperti itu. Percaya sama saya, ambil aja, turun. Dia bilang ada itu, benar-benar ada di situ. Seakan seperti itu kalimatnya. Tapi saya tetap tidak turun ambil. Nah, pas agak siangan sedikit, mungkin sekitar jam 9 lah gitu ya. Ada anak-anak itu di sungai itu, saya dengar ribut-ribut, kalung gitu. Saya dengarkan dari kamar saya keluar gitu, saya lihat dari atas sungai itu. Ada anak itu namanya, dia biasa dipanggil Raka dipanggil, mungkin namanya Ridwan ke siapa namanya, tapi dia biasa dipanggil Raka. Dia yang dapat kalung. Memang benar, masya Allah, di situ kalung itu bentuknya sama dengan yang ada di dalam mimpi saya itu, dan benar itu kalung emas ternyata. Itulah masya Allah yang salah satu bukti yang saya saksikan sendiri, bahwa Nabi Khidir berkata benar di dalam mimpi saya itu, dia datang. Masya Allah. Dan Nabi Khidir saat itu menunjukkan kalung emas, dan sekarang menunjuk pada pisang emas. Jadi sama-sama emas di situ Masya Allah. Nah, jadi di sini berarti saat kakak remaja, dan ini kan kakak belum menikah ya. Dan masya Allah, betapa kakak itu sudah terbiasa ya didatangi oleh kakek tua yang kakak rasakan itu adalah Nabi Khidir. Iya. Dia di situ saya langsung diberitahu gitu. Rasanya memang beliau Nabi Khidir di situ. Dan pagi itu juga mungkin sekitaran kurang lebih jam 6 ya. Setelah habis sholat fajar itu, sholat subuh itu jam 6. Bener gitu, saat saya terbangun habis mimpiin Asmahan ini, saya terbangun, saya sholat kan, terus udah sekitar kurang lebih jam 6, ada mobil lewat, mobil ambulan, begitu. Nah, tetangga saya ribut gitu, itu Asmahan dibawa lari ke rumah sakit, anaknya meninggal di dalam perutnya, dia bilang begitu. Terus saya kan mendengar di situ, nantian lagi siangan gitu, saya dengar lagi tetangga, namanya orang kampung ya, orang kampung itu tahu aja informasi begitu kan. Nah, mereka bilang hasil pemeriksaannya bayi di dalam kandungannya Asmahan itu 1 minggu meninggal gitu. Tapi saya sudah dikasih tahu di dalam mimpi itu ya, senyum lah gitu, merasa sudah tahu jadinya kan gitu, karena udah diberitahu gitu. Jadi saya kegirangan atau apa itu biasa aja bagi saya gitu, karena saya sebenarnya kurang terlalu menghiraukan informasi di dalam mimpi-mimpi saya gitu, karena saya menjaga diri saya tidak mau berlarut dalam mimpi sih sebenarnya gitu. Insyaallah. Jadi menarik sekali nih cerita ini. Ternyata berselang beberapa jam setelah kakak bermimpi, langsung kakak melihat ambulans yang membawa Asmahan ke rumah sakit, dan orang-orang kampung menginformasikan bahwa bayi dalam perutnya memang sudah meninggal dunia. Dan benar 1 minggu juga benar dia. Benar yang di mimpi itu dia bilang Nabi Khidir 1 minggu dia meninggal. Di kenyataan pun benar 1 minggu dia meninggal bayinya. Kan 7 hari ya? Iya, 7 hari. Enggak, kurang lebih lah 7 hari, 1 minggu itu kan kurang lebih lah 7 hari. Baiklah. Gitu. Baik gitu, masya Allah. Jadi yang membuat saya penasaran di sini Kak, wajar ya, karena bukan saya yang melihat di dalam mimpi. Kalau kakak kan sudah menjelaskan tuh seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang tolong jelaskan seperti apa fisik beliau Kak. Jadi penasaran sekali kita ini. Siapa? Nabi Khidir. Iya. Oh iya. Nabi Khidir itu fisiknya seperti orang bule dia. Masya Allah. Putih bersih dia, kayak orang bule dia. Bukan tapi Arab? Bukan, seperti bule dia, tapi ganteng lah ya, namanya ukurannya orang bule ya. Tapi dia badannya itu dia bersahaja, walaupun dia udah tua, nampak dia udah tua, tapi dia bersahaja sekali. Kelihatan gitu. Wibawanya dia di situ. Sudah tua sekitaran umur berapa Kak? Kakek tua ini? Kalau bisa dibilang mungkin kalau yang saat ini umur bapak saya sekitar segitu sih yang saya lihat. 70-80.
Ya 70-an. sekitar 70-an, 8 sampai 80-an Ya, lah. 70 sampai Iya, 80 tahun. masih kuat berjalan lah gitu. Kalau di ukurannya di Ada mimpi janggutnya, itu. berjenggot juga. Ada jenggotnya tapi dia bule gitu. Bule. Iya. Bawa tongkat. Bawa si tongkat, bajunya putih bajunya, Putih, tapi ya. dia agak kurus dia. Agak Biasa kan kurus. ukuran apa namanya? Seorang kakek ya gitu lah. Rasanya Iya. seperti apa dalam mimpi itu? Seperti rasa kakek sendiri, akrab atau bagaimana, Kak? Dianya yang akrab. Masya Allah. Beliaunya yang akrab sama saya di situ, tapi saya sendiri merasa begini. Waktu saya terbangun ini ya, kenapa kakek itu datang-datang sendiri kok kayak akrab banget begitu? Tapi sedangkan saya masih merasa asing sama beliau gitu. Masya Allah, beruntung ya. Tapi apa dia dari sikapnya, caranya dia datang itu yang membuat saya percaya gitu bahwa beliau itu datang berniat baik Masya gitu. Allah. Jadi itu kakak sudah menjelaskan tadi tentang seperti apa Nabi Khidir yang berwujud kakek tua, Iya. juga bagaimana Dan- beliau datang di mimpi-mimpi kakak yang sebelumnya pernah menunjukkan kalung emas Iya. untuk kakak ambil dan kakak tidak mau ambil, dan ternyata benar memang ada anak-anak yang menemukannya dan kakak Iya. saksikan sendiri, Iya. itu buktinya. Dan yang ketiga, kakak sudah menjelaskan tadi bahwa tentang Asmahan itu memang terbukti bayinya kemudian meninggal kayak Iya. karena beberapa jam berselang setelah kakak terbangun, Iya. ya di sebelum subuh, setelah kakak sholat subuh, Iya. ambulan lewat dan Iya. tetangga langsung mengabarkan demikian. Nah, Iya. dan pertanyaan di sini adalah Nabi Khidir di sini kan menunjukkan pesan untuk Asmahan, Kak, Iya. pada tahun 1999 itu. Iya. Nah, pesannya adalah obatnya adalah akar pohon pisang emas. Iya, iya. Nah, di sini kan seolah kakak disuruh untuk menyampaikan Iya. pesan kepada Asmahan untuk segera mengkonsumsi atau menjadikan akar pohon obat. pisang yang di depan rumahnya itu sebagai obat. Iya. Adakah kakak menyampaikan itu di tahun 99, Kak? Tidak. Saya tidak langsung menyampaikannya karena saya kan tipe orang sebenarnya enggak peduli gitu dengan mimpi gitu. Tapi gimana dia Nabi Khidir selalu datang di mimpi saya tuh selalu meyakinkan saya tuh mempercayai beliau kayak begitu. Tapi saya biasa-biasa aja terus gitu. Sampai saya sebelum mimpi Asmahan ini kan saya buktikan sendiri dengan Raka yang mendapatkan itu kalung emas itu yang sama persis dengan yang ada di dalam mimpi itu. Saya masih, walaupun saya udah percaya gitu ya, tapi tetap saya menganu diri saya gitu, jangan kamu terlalu mimpi itu gitu. Ya, Masya Allah. Saya takut gitu, saya terbawa-bawa mimpi itu, saya takut gitu karena kan saya terlalu sering mimpi yang buruk gitu. Mimpi yang buruk itu maksudnya dulu anunya saya, ini kesan saya kalau mimpi melihat orang yang meninggal, yang saya kenal meninggal, tetangga saya meninggal, terus besoknya dia beneran dia meninggal, saya kan takut gitu. Jadi itu dulu pemahaman saya itu mimpi buruk. Padahal kalau dilihat kalau yang sekarang setelah saya pahami, ternyata itu sebenarnya bukan mimpi buruk, itu adalah informasi gitu bahwa semua manusia itu akan mati itu. Seperti menyuruh kakak untuk Ya. segera persiapkan mati begitu Iya. ya, ingat-ingat mati dan persiapannya. Itu Iya, karena peringatan. masih dangkalnya ilmu agama ya, pengetahuan agama saya. Jadi namanya kita masih muda, terus dengan terpengaruh juga dengan lingkungan saya, bukan lingkungan di kampung saya, bukan pergaulan saya dengan adiknya saya lah gitu. Teman-teman. Itulah kenapa kita disuruh berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah, jika kamu berkumpul dengan orang soleh, pencinta Al-Quran, insya Allah itulah ciri khasmu. Dan nanti di akhirat juga kamu akan berkumpul dengan siapa kamu berkumpul. Nah, seperti itu. Masya Allah. Jadi saya lanjut lagi bertanya ini, Kak. Tadi kelanjutannya itu sampai kakak di tahun 1999
1999 Iya. kakak tidak menyampaikan informasi itu kepada Asmahan walaupun Nabi Khidir sudah menyuruh kakak Iya. menyampaikannya. Nah, pertanyaannya kapan kakak menyampaikan itu? Tahun berapa? Itu pun sebenarnya saya tidak ada niat untuk menyampaikannya walaupun saya sudah mimpikan kan. Nah, kebetulan di situ ada yang meninggal, tetangga meninggal namanya Zuriati. Nah, saat dia meninggal itu kan saya pergi ngelayat. Dia juga, saya ketemu sama Asmahan, dia pergi ngelayat juga. Kapan itu, Kak? Kapan? Sekitar tahun 2002. Artinya Itu 3 artinya tahun. saya sudah menikah di situ. 3 tahun setelah 99 itu ya. Tahun 2002 saya bertemu dengan Asmahan, pas sama-sama kita ngelayat di situ sambil kita saya berdiri di situ di rumahnya Kak Syam kan, ketemu sama dia di situ. Baru saya tanya dia, Asmahan, kamu sudah melahirkan lagi? Kan karena saya ingat mimpi saya, makanya saya langsung to the point nanya seperti itu. Masya Allah. Karena saya ingat saya lihat dia, saya ingat mimpi saya yang terdahulu gitu. Makanya saya tanya dia, Asmahan, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah punya anak lagi? Saya bilang begitu. Terus langsung dia, iya ini makanya saya belum hamil lagi nih, udah saya kesana kemari berobat tapi belum juga Allah beri, dia bilang begitu kan. Terus langsung lah saya kasih tahu dia, maaf Asmahan, saya pernah mimpiin kamu dulu sebelum kamu dilarikan ke rumah sakit. Pagi itu, malamnya saya udah mimpiin kamu, saya bilang gitu. Nabi Khidir datang ke dalam mimpi saya saat saya melihat kamu, perutmu kamu ngerasain sakit di situ. Nabi Khidir berkata bahwa obatnya cuma satu, yaitu di bawah pohon pisang itu, yaitu akarnya. Dia bilang pohon pisang emas di situ. Saya kasih tahu Asmahan, langsung Asmahan kaget gitu, langsung dia percaya gitu, maksudnya percaya, mudah-mudahan ini obat yang memang Allah berikan ke dia lah gitu kan. Akhirnya saya percaya, insya Allah saya mau cari langsung pulang ini, dia bilang kan. Nah beneran, tapi setelah itu saya pisah dah, nggak pernah ketemu lagi lah ini. Setelah itu nggak ada saya ketemu lagi. Nah 3 tahun setelah itu, yaitu di tahun 2006, sekitar tahun 2006 saya bertemu sama dia lagi di pasar. Saya bertemu di pasar, sama-sama kami belanja di situ. Langsung dia tarik tangan saya. Pokoknya kamu harus ke rumah sekarang. Dia bilang, yuk ada apa ini? Ada acara apa? Saya bilang gitu. Pokoknya kamu ke rumah. Dia bilang ada surprise. Begitu dia bilang. Akhirnya kami sama-sama ke rumahnya, naik Cidomo. Sampai di rumahnya, belum sampai dalam rumahnya, baru ini buka pintu gerbang, langsung dia panggil anaknya. Noval, dia bilang begitu. Larilah anaknya mendekati dia. Terus langsung dia bilang ke saya, ini anak saya. Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah berikan saya anak. Waktu kamu kasih tahu saya obat akar pohon pisang itu, saya langsung amalkan. Dia bilang, saya cari, saya berdoa, saya baca salawat. Dia bilang kan, saya baca salawat, saya berdoa, ya Allah berikan hamba keturunan gitu. Langsung dia minum, suaminya juga minum, dia masakkan airnya. Dia masak akar pohon pisang itu, baru dia sampai seukuran 1 gelas atau 2 gelas dia minum, suaminya minum. Dan alhamdulillah, masya Allah, bulan depannya dia sudah tidak hamil lagi. Bukan, bulan depannya dia sudah tidak haid lagi, dia langsung berisi gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi satu hal penting di sini Kak, kakak rasakan ini obat berlaku umum atau memang hanya khusus untuk Asmahan saja sebagai tanda bukti? Iya, itu yang saya rasakan itu bukan obat untuk umum, itu khusus hanya untuk Asmahan sebagai bukti dari bahwa mimpi yang Allah berikan ke saya itu adalah mimpi yang benar begitu. Kenapa Nabi Khidir? Karena Nabi Khidir itu sendiri Allah memberinya nama Khidir. Khidir artinya hijau, kesuburan gitu, subur, sesuai dengan hadisnya yang saya kurang tahu apa isinya. Tapi Nabi Khidir itu adalah
Nabi subur lah gitu. Hijau Jadi ya, di membawa. mana dia datang Iya. di situ hijau gitu. Itu atas kekuasaan Allah sebenarnya ya. Iya. Jangan galpok dengan Nabi Hidirnya. Itu bukan Nabi Hidirnya yang menyuburkan, bukan Nabi Hidirnya yang menghijaukan, hanya Allah lah yang menghijaukan, yang Allah berikan kelebihan kepada Nabi Hidir. Itu sebagai mukjizat mungkin ya namanya ya. Insyaallah. Saya pernah dengar Syekh Imran Husain berkata, Nabi Khidir itu menguasai 2 ilmu. Seperti itu. Jadi 2 ilmu, air itu kan ilmu. Iya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin yang dimaksudkan itu adalah yang satu itu ilmu agama, yang satu itu ilmu pengetahuan umum, termasuk diantaranya mungkin tentang geopolitik atau apa yang terjadi di dunia pada saat Iya. itu, gitu kan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama lebih mencari tahu informasi tentang Nabi Khidir ini melalui ulama-ulama yang lurus Kak ya, yang Iya. bertauhid. Iya. Contohnya mungkin Syekh Imran Husain dan ulama-ulama salafus soleh lainnya, Iya. yang dimana mereka sangat tegas menegaskan bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal. Iya. Jadi Nabi Khidir itu bukan hidup sampai sekarang seperti Iya, itu. iya. Nah, itu dari informasi dari ulama salafus soleh, dan itu dapat informasi dari ulama dari Arab Saudi Kak. Iya. Jadi dari situ Iya. kita jangan sampai kita berpikir bahwa Nabi Khidir hingga sekarang masih hidup, gitu Iya, kan. Sedangkan benar. ulama sudah menegaskan beliau sudah meninggal dunia. Iya. Bahkan beliau sudah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, seperti itu. Iya. Hikmahnya yang saya dapatkan dari informasi yang diberitahukan ke saya ini adalah Nabi Khidir itu juga dia bisa tua gitu. Kalau udah tua berarti karena kan manusia ya meninggal gitu, bukan betul. ditangguhkan gitu. Yang ditangguhkan itu adalah iblis yang ditangguhkan. Kalau Nabi Khidir ya normal seperti manusia lainnya Iya, gitu. betul. Gitu. Kalau Nabi Isa Iya. kan bukan ditangguhkan tapi memang naik dulu. Iya. Insya Allah nanti akan turun Iya. lagi atas izin Allah Iya, ya, karena benar. ada tugas yang harus Iya. beliau selesaikan. Benar. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali Iya. diskusi kita tentang mimpi kakak bertemu dengan Nabi Khidir Kak ya. Iya. Jadi di sini ini kan mimpi nomor 5 ya Kak ya. Iya. Dan mimpi nomor 2 itu mimpi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ada 2 nabi. Iya. Ya, baiklah, mungkin insya Allah kita lanjutkan lagi podcast kita yang selanjutnya, dan untuk mimpi tentang Nabi Khidir ini kita cukupkan sampai di sini saja Iya. dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.